Maka cek orang BMKG, ya maka ulama Indonesia termasuk pemerintah Lebaran, puasa jatuh pada tanggal 19. Karena tanggal 17-nya tidak terlihat. Nah, tidak rasional. Walaupun ada yang melihat. Gitu ya. Di Indonesia ingat. Indonesia, bukan di Mekah. Ya, bukan. Indonesia. Nah, kecuali ini KGT barusan ya. Secara astronomi, awal Syawal akan terjadi beda. Karena hilal 2 derajat 31 menurut ini masih di bawah ufuk. Di hisab dan ru'yat ini emang sudah sudah berkembang di negara kita itu nanti. Ada hisab, ada ru'yat. Jadi kalau hisab itu adalah menghitung, ya, kalau ru'yat itu adalah melihat. Nah, nanti pada bagian apa kita akan digunakan itu. Nah, jadi hisab dan ru'yat itu nanti kita akan digunakan untuk ya menentukan tentang arah kiblat. Alhamdulillah mungkin Masjid Akafit sudah sesuai ya. Nah, nanti kita juga kalau memang ingin lebih tepat, boleh nanti kita. Tapi ini ada Pak Ketua DKM sih yang sudah mengerti tentang ru'yat ya insya Allah. Nah, waktu sholat, nah juga termasuk. Ya, ini waktu sholat itu adalah yang menentukan itu adalah Badan Hisab Ru'yat Jawa Barat. Yang disebar itu nanti. Jadi Bapak dan Ibu juga, Bapak dan sekalian ya, dalam menentukan jadwal nanti tidak boleh sembarangan melihat jadwal. Memang kan ada juga di HP ya. Kadang-kadang itu ya. Nanti jangan sampai terjadi ya. Sebab apa? Kadang-kadang itu jadwal yang dipakai, yang digunakan atau yang tersebar itu jadwal yang lama. Kadang-kadang ya. Diedit kembali. Nah, kita kalau bisa, ya saya sarankan itu kita menggunakan jadwal yang memang dikeluarkan oleh Badan Hisab Ru'yat, baik kota maupun Jawa Barat. Itu sudah dihitung dengan tepat, sesuai dengan ini. Ya. Nah, atau mungkin TVRI Jawa Barat, mohon maaf, ya. Bukan promosi, ya. TVRI Jawa, kami kan sudah kerjasama Pak. Jadi setiap itu tahun, di samping dialog, juga kami menyerahkan jadwal. Ya, yang setiap tahun itu, ya, setiap tahun. Nah, ini awal bulan ini sekarang, ya. Yang sekarang ini mungkin Bapak semuanya sudah mendengar heboh, ya. Ada yang mengawali Ramadan pada tanggal 18, ya kan? Bahkan sudah diumumkan. Itu kan Pak ya? Nah, tapi ada juga nanti menunggu ya ru'yat yang akan dilaksanakan pada hari Selasa besok Pak. Ya, Selasa tanggal 17 Februari. Nah, ini 2 pemahaman nanti ya antara hisab dan ru'yat. Nah, nanti kami jelaskan ya. Nanti Bapak boleh juga dialog nanti. Nah, sekalian, nah ini ada kali itek ya. Nah, lanjut dulu biar cepat. Nah, perlu Bapak pahami semua bahwa memang ini hisab dan ru'yat itu adalah 2 kajian fikih, Pak. Ya, kajian fikih. Jadi sifatnya itu juga adalah ijtihadi. Nah, kalau ijtihadi ya berarti kita bisa jadi memiliki pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tadi saya dikemukakan juga oleh Pak Ketua DKM ya. Kenapa sih Muhammadiyah atau mungkin juga Persis mungkin ya dulu kan kok ini kecenderungan kepada hisab. Sementara juga Nahdlatul Ulama atau mungkin juga di pemerintah ya itu cenderung kepada imkan ru'yat. Jadi hilal dapat diketahui apabila mungkin dapat dilihat ya itu imkan ru'yat. Nah, itu berapa ya nanti ini. Ya cepat ya waktu ini yang pokok. Nah, jadi ini 2 mazhab ini, Pak. 2 mazhab ini yang akan menjadikan masih terjadi perbedaan termasuk
Ramadan hari ini, tahun ini. Ya. Bahkan juga termasuk Syawal, Pak. Lebaran. Pak iya rame Lebaran. Ya Pak ya. Kalau puasa mungkin lebih baik panderi. Lalu Lebaran panggelana. Nah, itu budaya. Ya, itu budaya masyarakat. Tuh ya. Nah, itu ya. Nah, Bapak sekalian, ini dua mazhab ini. Yang sekarang ini masih tumbuh dan berkembang. Bahkan baru-baru ini pun muncul lagi pemahaman yang baru, yaitu namanya ru'yat global. Nah ini ya, muncul lagi sekarang ini. Yang dulu tentang wilayatul hukmi, kemudian kecenderungannya kepada wujudul hilal, nah sekarang itu KHGT. Jadi kalender hijriyah global tunggal. Nah ini jadi kita ini ya, di teknologi nanti ini. Nah, nanti saya jelaskan kenapa begitu. Sekarang nanti. Nah, sebelum itu memang ini ada mazhab di kita tuh yang sangat banyak sekali, Pak, tentang kalender. Ada mazhab kejawen. Nah, ini kejawen ada Pak, kalender kejawen. Ya, Pak ya? Nah, orang Jawa. Saya, Pak, bisa menebak Bapak. Saya mempelajari ini, Pak, kejawen. Dulu puasanya 40 hari, 40 malam. Untuk mengetahui itu, tahu. Nah, ilmu itu diajarkan, tahu, Pak. Misalkan nama ini, apa namanya, Pak? Warman. Pak Warman. Saya tahu. Warman itu misalkan tahun sekian, dia akan memiliki 2 istri. Jadi gitu. Ya, saya tahu itu, maaf ya. Ini kan ilmu, ya. Hitung, Pak. Kan itu dengan ilmu, ya, hitungan itu. Nah, itu kejawen, Pak. Sampai tahu itu ya. Karena cara data sawala pada yang dihitung itu. Jadi sampai kepada ekonomi, rezeki itu bisa diketahui dengan ilmu itu, Pak. Nah, walaupun sifatnya itu ya apa ya, duga-menduga, Pak ya. Tapi kan ada benar juga. Kebetulan. Ya. Ada juga mazhab hisab murni. Nah ini Pak, yang digunakan oleh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu akan selalu berkiblat kepada hisab. 100 tahun yang akan datang pun Lebaran akan sudah ditentukan. Puasa 1000 tahun yang akan datang pun itu akan mudah ditentukan. Karena menggunakan hisab murni. Iya, di laptop. Kapan Lebaran? Oh, pohon hitung. Oh, Lebaran tahun depan. Hari ini. Diketahui. Ini ya, nah, ini supaya Bapak nih tahu nanti. Oh, kenapa begitu masalahnya? Kemudian mazhab ru'yah fi wilayatil hukmi Nahdlatul Ulama. Nah ini Pak. Ya. Jadi puasa tahun ini bagi mazhab ru'yah fi wilayatil hukmi akan ditentukan dengan hari esok Selasa tanggal 17 Februari. Yang bertepatan dengan tanggal 29 Sa'ban. Ya. Kenapa 29 Sa'ban? Untuk mengetahui apakah besok tanggal 1 Ramadan atau belum. Nah ini Selasa Pak nanti. Insya Allah saya juga dikader kan pengurus juga nih beliau ya. Pengurus BHR. BHR ya, pengurus Badan Hisab Ru'yat daerah ya bagian keuangan. Nah itu ya, ini mazhab wilayatul hukmi sangat ditentukan oleh tanggal 17 apakah hilal dapat terlihat
atau tidak. Nah ini, ya. Pada tanggal 17 nanti, besok. Nah ini Jawa Barat ada 11 titik, Pak Prof. Ya, 11 titik ini. Oh, dari mulai Pelabuhan Ratu, termasuk tuh Garut, tuh, Cikelet, Santolo, itu ada, Prof. Ya, ada Pak Kiai. Kemudian juga termasuk di Garut, Tasik, sekarang berkembang. Termasuk ITB di Unisba sekarang. Al-Biruni ya, itu sebagai pusat terbaru Pak. Nah itu kami mungkin bisa nanti di Unisba. Karena sekalian kan nanti ada TV One, ada dialog-dialog langsung ya, secara viral langsung ya. Saya juga suka memberikan secara nasional nanti ya, sampaikan. Kemudian ini mazhab ru'yat global ini Pak, yang hangat ini ya, baru-baru ini. Ru'yatul global juga sekarang itu dulunya digunakan oleh Hizbut Tahrir. Tapi sekarang Muhammadiyah mulai memperdomani Pak Muslim. Mulai memperdomani. Apa itu maksudnya? Maksudnya itu adalah ru'yat itu tidak lagi kepada wilayatul hukmi dalam skup Indonesia. Ketika Arab Saudi sudah terlihat, maka kita mengikuti Arab Saudi. Itu kuncinya. Nah, ini ya saya umum dulu nih, global dulu. Ya, saya jelaskan supaya Bapak itu masalahnya ya. Kita tahu konsep dasar terlebih dahulu dari masing-masing pemahaman. Ya. Dan yang terakhir mazhab imkanur ru'yat. Ini pemerintah ini. Jadi memang pemerintah dengan ini memiliki pemahaman yang sama. Ya, jadi kenapa pemerintah menghimbau kepada seluruh kementerian agama, ormas Islam, pondok pesantren untuk bersama-sama melakukan ru'yatul hilal. Nah, ini mudah-mudahan sini banyak yang ahli hisab. Ahli hisab. Bukan ahli rokok lain, ahli hisab. Semua pada ahli hisab, Pak Prof. Ya, ini ya. Ini mazhab imkanur ru'yat. Di sini pemerintah menyampaikan ya seluruh Indonesia untuk melakukan ru'yat pada tanggal 27 Februari. Apa maksudnya? Melihat di masing-masing lokasi. Kalau dihitung se-Indonesia itu ada 100 Pak, lebih. 100 titik. Nah, nanti 100 titik ini termasuk Jawa Barat yang 11 titik nanti melaporkan apakah bujur bulan, nah ini bujur Pak, ya. Kita yang ramai persoalan bujur ini. Ini persengketaan atau disebut dengan hilal. Yang dapat terlihat atau tidak pada waktu sore. Nah, nanti ya. Sore pada jam 17 sampai jam 18. Jadi nggak sembarangan waktu, Pak. Jadi ru'yat itu dilihat ketika matahari terbenam, ya, maka disitulah hilal akan muncul. Nah, saya gambarkan nanti sih. Oke, ini konsep dasar, pandangan umum dari masing-masing pemahaman. Ya, oke. Lanjut. Nah, imkanur ru'yat di Indonesia bisa dilihat itu minimal 2 derajat berubah sekarang Pak. Menjadi 3 derajat. Nah ini. Sekarang itu ada perubahan. Dulu sebelum tahun 2014 kalau nggak salah ya, masih 2 derajat. Sekarang berubah Pak. Menjadi 3 derajat. Ini pemahaman imkanur ru'yat yang diperdomani oleh pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama. Nah, sebutkan aja saya biar jelas ya. Biar tahu. Jadi kalau hilal, nih hilal nanti ya, bujur bulan yang tipis itu belum mencapai 3 derajat,
hasil hitungan ini nanti, maka biasanya itu seluruh objek tidak akan dipastikan untuk melihat hilal. Karena berpedoman kepada ini. Nah, ini. 3 derajat. Ya walaupun sih sebetulnya ada juga ya, saya juga kaget Pak. Seperti di Sukabumi, ada loh yang bisa melihat mencapai 2 derajat. 2 derajat. Itu memang sulit banget Pak. Saya sudah puluhan kali ya datang ke lokasi, belum pernah melihat. Kecuali pernah Haji Kadar ya, di Pondok Bali. Di Pondok Bali itu pada posisi 6 derajat Pak. Hilalnya. Posisi 2 derajat belum pernah. Nah tapi ini kiai yang di Sukabumi, ya banyak yang melihat Pak pada posisi 2 derajat. Ini luar biasa ini. Ya. Makanya ketika saya tanya, ini apa konsepnya Pak Kiai? Waduh, pancup. Nah, saya ini kalau mau ru'yat itu 2 minggu sebelumnya saya nggak pernah keluar rumah. Lalu apa kata saya? Ya, kita zikir. Zikir. Ayah saya jangan zikir. Keluar terus ya, main. Nah, ini luar biasa. Tapi dia terlihat. Nah, justru dulu lahirnya 2 derajat karena memang mempedoman dari Sukabumi itu sebetulnya. Nah, sekarang itu beralih menjadi 3 derajat hasil keputusan Mabim Pak ini. Mabim. Jadi Mabim itu adalah pertemuan, perhimpunan ya, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sepakat. Ya, sepakat atau menyepakati bahwa imkanur ru'yat itu menjadi 3 derajat. Nah, mungkin nanti boleh yang bertanya ya. Nah, cepat nih. Oke, lanjut dulu. Nah ini, hilal, kondisi hilal. Hilal di bawah ufuk aman. NU, Muhammadiyah, pemerintah sama. Nah semestinya nih, semestinya hilal puasa tahun ini sama. Ya, semestinya. Kalau kembali kepada ini Pak, dalam konteks Indonesia, awas ya, awas ingat, dalam konteks Indonesia, wilayatul hukmi. Nah, nanti saya gambarkan, ada gambar nanti ya. Kenapa? Nah, hilal positif 0 derajat sampai dengan 3 derajat itu hilal bermasalah. Nah, ini. Jadi kalau hitungan nanti hilal masih di bawah 3 derajat, itu ada kecenderungan berbeda. Saya jelaskan, nanti Syawal tahun ini dihitung masih di bawah ufuk 3 derajat. Rame lagi Pak. Jadi nanti puasa jeng lebaran tahun ini rame Pak. Untung bagi saya diundang wae karena rame. Mbak undangan. Karena rame, diundang aja jadi jelaskan lagi bagi yang Pak Imah canda ya. Hilal das ufuk 3 derajat insya Allah aman. NU Muhammadiyah pemerintah sama. Pasti kalau Muhammadiyah persis, kalau hilal di atas ufuk pasti itu akan sama dengan pemerintah ataupun Nahdlatul Ulama. Tapi pada posisi di atas 3 derajat. Nah, itu ya. Oke, nanti. Lanjut dulu. Nah, nanti Pak ya. Nah, nanti kan ada sidang isbat. Nah, ini yang dimaksud. Jadi pemerintah menyelenggarakan sidang isbat. Yang nanti diundang ini Pak. Nih, semua diundang. Diundang itu untuk menyepakati kapan puasa tahun ini. Nah, NU, Muhammadiyah, Persis, walaupun mereka berbeda, hadir Pak.
Nah, itu nanti akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama nanti itu. Jadi Menteri Agama itu akan mengumumkan berdasarkan kepada laporan-laporan dari 100 titik se-Indonesia. Ya kalau Jawa Barat melihat, lapor langsung saya. Lapor Pak Menteri. Jawa Barat terlihat dengan jelas. Awan terang misalkan ya. Laporan, wah disumpah Pak, nggak sembarangan. Pas saya melihat langsung, sini, Rob, itu ada hakim di sana hadir. Siap bersumpah? Siap. Demi Allah, saya melihat hilal ya dengan jelas pada posisi sekian di sebelah utara umpamanya ya. Jadi kita lihat nanti kalau ada posisi hilal kemudian dia disumpah oleh kita, dia menyampaikan, demi Allah saya melihat hilal masih bau ufuk, doi tidak akan dipercaya oleh hakim. Hakim juga orang-orang pintar nanti. Ya. Berdasarkan kepada hisab betul hitungannya, realita dapat dipertanggungjawab secara empiris. Gitu. Nah, ini ya, baik. Nah, ini pasti gambarannya nih. Nah ini pasti kasusnya. Nah, jadi ini ada kasus yang pertama. Jadi kita ru'yat itu Pak memang pasti itu akan melihat ufuk yang bagus itu di pantai Pak. Di pantai. Di pantai wah, terbentang dengan luas, itu kemudian ufuk laut, batas laut. Ufuk namanya. Nah ini ufuk. Ya pasti Indonesia ufuk ke barat Pak, lihat ke sana. Ya mungkin kalau di Amerika beda, ke timur dan seterusnya. Kan keliling, muter bulat ya. Nah, ini Bapak sekalian, nah, kasus satu ini jika semua sistem hisab sepakat menyatakan hilal masih di bawah ufuk, maka selalu hilal dilaporkan tidak terlihat dalam konteks Indonesia. Ingat, dalam konteks Indonesia apabila seperti ini nggak bisa dibantah lagi Pak. Hilal masih di bawah ufuk, berarti tanggal 17 di bawah ufuk, maka tanggal 18 itu masih tidak puasa, Pak. Istiqmal namanya. Disempurnakan 30 hari bulan. Jadi puasanya berarti tanggal 19. Nah, gitu. Lalu kenapa Pak ini sekarang juga sudah ada yang menentukan? Itu tadi saya jelaskan. Karena sekarang itu ada yang berprinsip kepada KHGT. Kalender Hijriyah Global Tunggal. Di Indonesia tidak terlihat, itu maksudnya ya. Tapi di negara lain sudah terlihat. Eta masalahnya. Yang disebut dengan ru'yat global. Nah, mangga Bapak. Nah, ya kalau nanti kalau Pak Juk gimana? Ya, saya jelaskan terakhir. Ya. Ini dulu dengan prinsip ini sepakat. Seluruh ormas sepakat. Nah ini kan memang luar biasa Pak Indonesia ya. Luar biasa nih banyak para ahli ataupun para pintar ya. Pengembangan hisab dan terus berkembang Pak pemikirannya. Ya, terus tumbuh berkembang. Luar biasa. Nah, satu. Jadi kasus satu pada 2000 sebelum 2026 pasti puasa ini tahun ini sama. Tapi karena tadi saya katakan ada yang kecenderungan kepada ru'yah global. Makanya ada yang puasa tanggal 18. Satu. Ini kasus. Ya. Dua. Nah, yang saya gambarkan seperti ini ru'yah tadi Pak. Seperti ini. Kita melihat ini.
Ini hilal nih. Jadi bujur bulan ini, Pak. Nah, kasus kedua seperti ini gambarnya. Ini matahari, ini bulan. Hilal. Pada tanggal 29 Sya'ban ya. Pada posisi yang sangat jauh, itu pasti sulit untuk dilihat ini, Pak. Lihat ini. Sangat sulit. Nah, kasus yang kedua ini, jika semua hisab sepakat menyatakan hilal sudah di atas ufuk, maka hampir selalu hilal dilaporkan terlihat. Nah ini, Pak. Kalau ini sudah berada di atas, sepakat, Pak. Cuma, nah ini teh berapa ketinggiannya? Itu yang ramai. Jadi kasus yang kedua ini sepakat itu pasti. Ini sudah di atas ufuk. Tadi saya sampaikan untuk kubu pemerintah, untuk kubu Nahdlatul Ulama, imkanu ruyat itu bila sudah posisi 3 derajat. Itu keputusan Mabim berdasarkan kepada survei atau berdasarkan kepada empiris penelitian. Ketika secara bersama-sama melihat hilal pada posisi 2 derajat tidak rasional lagi. Tapi ketika sudah naik 1 derajat, ternyata hilal dapat terlihat secara bersama-sama. Itu kata Mabim yang tadi ya, Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Pakat sekarang. Ya. Nah, itu yang kedua. Nanti boleh. Kasus yang ketiga. Nah, ini ya. Ya. Nah, ini ya. Apa maksudnya? Ini sudah dibawa banget ya Pak di sini. Nah, jadi nah ini Pak. Jika ahli hisab tidak sepakat, sebagian menyatakan hilal di atas ufuk, sebagian lain menyatakan di bawah ufuk, maka seringkali hilal dilaporkan terlihat, kesaksian tersebut ditolak oleh yang berpendapat bahwa hilal masih di bawah. Ini maksudnya begini Pak, seperti yang sekarang ini. Sekarang. Maksudnya nanti Syawal Pak. Syawal itu posisi hilal 2 derajat 31 menit. Hilal nanti Syawal 2 derajat 31 menit berdasarkan hitungan saya. Kalau sekarang min 2 derajat di bawah ufuk. Syawal 2 derajat 31 menit plus Pak. Maksudnya plus ini. Di sini. Ramadan ini. Itu maksudnya. Nah, karena ini kasus yang ketiga masih di bawah 3 derajat, disinilah nanti Syawal akan terjadi perbedaan lagi. Maksudnya beda harinya, Pak. Kalau lebarannya sama. Lebaran sama. Kan harinya berbeda. Itu ya. Nah, ini Pak masa ini. Nah, ini ya. Jadi emang kalau sebelum 2026 ini yang pas hanya lebaran yang beda, Pak. Kalau puasa sama semestinya. Kalau melihat dalam konteks Indonesia ya, ingat dalam konteks wilayatul hukmi Indonesia. Nah, itu ya. Nah, ini yang rame sekarang itu nanti. Ya. Selama lebaran. Ternyata sekarang berpuasa, ya rame juga ya. Sudah diumumkan. Nah, tapi kan kita yang sudah ada kesepakatan tidak saling mengganggu. Nah, ini langsung sih informasi BMKG. Nah, ini deh, kaitan dengan ini ya teknologi nanti.
Posisi hilal tanggal 17 Februari 2026 terkait dengan Ramadan di Indonesia. Ya, nah, ini Pak, hasil hitungan. Waktu konjungsi tanggal 17 Februari, kemudian pukul 12.01 atau pukul 19.01 dan seterusnya. Nah, ini ada apa konjungsi waktu berhadapan ya, konjungsi berhadap-hadapan. Nah, matahari terbenam, nah nanti kita akan melihat nanti Pak ya, ini pada pukul 18 nih, jam 6.12 itu kita bersama-sama melihat ru'yat. Nah ya, baik di ITB ataupun di Bosca ataupun mungkin di Unisba atau mungkin di Pelabuhan Ratu atau di Santolo, ini jam ini nih Pak. Pukul 18.12 untuk Al-Biruni. Ini saya hitung Pak Al-Biruni ini, Unisba. Ya, jam 18.12 terbenam. Paling akhir jam 18.51. Kalau antara ini dengan ini hilal tidak muncul, ya udah. Ya, saya melaporkan Pak Menteri di Bandung hilal tidak dapat terlihat. Ya. Jawa Barat pun sama tidak terlihat. Satu, ya, ditulis tuh oleh Pak Menteri. Oh, laporan. Ya. Oh ini, nah. Ini jam ini, sekitar ini nanti. Kemudian, nah, lamanya cuma sekian menit, Pak. Karena hilalnya masih di bawah ufuk, ya pasti 0 menit, 0 jam. Cuma 48 menit. Tentu sulit untuk dilihat, Pak. Apalagi kabut. Waduh, jangankan melihat hilal yang di bawah ufuk ya. Nyumput. Posisi yang 5-6 derajat pun Pak itu melihatnya sangat sulit sekali Pak. Sulit ya, sangat sulit sekali. Nah, tipis sekali putih nih, bagian benang putih ini. Nah ini. Nah oke. Nah jadi Bapak sekalian, ketinggian hilal di Indonesia pada saat matahari terbenam tadi, ini Pak. Cuman -2 derajat sampai 1,93 derajat di Indonesia. Jabar ini min. Boro-boro min 2 ya. 0 ya. Saya nyumput pisan. Terus dihandap saya nyumput aja. Nah ini ya. Atau di bawah kriteria Mabim ya, yang 3 derajat. Nah jadi ya ini kan saya menyampaikan secara ini ya, secara akademik ini ya. Jadi memang puasa ini hari ini berdasarkan kepada hitungan secara teknologi itu masih di bawah ufuk. Jadi kalau di bawah ufuk dalam konteks wilayatul hukmi, ya ingat nih, wilayatul hukmi Indonesia maka tidak akan terlihat. Boleh, silakan. Ya, oke. Boleh, maka. Kami jalan Pak ya? Oke. Ya, emang hampir beres nih, hampir beres. Ya. Salam. Nah, kriteria yang dikeluarkan oleh BMKG, apakah ini posisi seperti ini -241 ini? Muhammadiyah sebetulnya sepakat juga enggak? Nah, baik. Terima kasih. Baik. Ini Pak persoalannya Pak sekarang itu. Ini sebetulnya ilmu itu kan dari ilmu teknologi Pak ya. Nah, dulu saya pernah berdialog Pak dengan termasuk Pak Profesor Jamaluddin Pak ya, terang ya. Pak Jamaluddin, Thomas Jamaluddin, kemudian Pak Muji Raharto, kemudian juga termasuk yang dari Jakarta tuh Pak. Masih begini, bisakah ya, dari ulama teknologi, nah ini ulama Pak ya, saya katakan ulama nih, ulama teknologi ke depan kepada para ahli fikih atau ahli fikih ya ataupun pemerintah menyodorkan sebuah konsep. Sudah Pak ya. Bahwa memang berapa derajat sih posisi hilal yang dapat dipertanggungjawabkan
terlihat dengan jelas, gitu Pak. Ya, tapi kan susah Pak, susah pengersa. Karena masing-masing ulama memiliki pandangan yang berbeda. Nah, posisi ini semestinya sepakat Pak ini. Kalau kalangan teknologi itu sangat jelas tidak dapat terlihat di Indonesia. Ingat Pak ya, di Indonesia atau wilayatul hukmi. Jadi ini para ahli ini sepakat dengan teknologi ini. Karena ini datang dari mereka Pak. Ya, bulan berapa menit, matahari berapa bujurnya, lintangnya berapa, langsung dihitung Pak. Dengan rumus lahirlah seperti ini pakai. Nah, jadi semua ahli teknologi sepakat sebetulnya lebah puasa bulan tahun ini jatuh pada hari Kamis. Cuman tadi saya mohon maaf ini, cuman tadi karena sekarang ada yang memiliki kecenderungan kepada KHGT. Kalender Hijriah Global Tunggal, Pak. Itu, Pak. Gimana, Pak? Oke. Artinya bagi yang menganut KHGT tadi, dia menafikan ini dong, standar posisi hilal yang disepakati oleh BMKG, dia menafikan itu. Iya. Karena KHGT itu berkiblat kepada dunia internasional. Terutama kepada Arab Saudi. Artinya, bila di Indonesia oleh BMKG disebutkan pada tanggal 17 Februari nanti, posisi jam 18 tadi 18.20. Iya. Itu minus 241. Iya. Itu secara teknologi, secara ilmu astronomi di Arab Saudi mungkin bisa lebih ya. Bisa lebih dari ya, lebih. 2 atau 3. Betul, bisa lebih. Mungkin kalau di Arab Saudi bisa mencapai 4 derajat sampai 5 derajat. Betul, good. Siap, pakai. Betul. Menetapkan tanggal, hari. Nah, kalau misalkan menggunakan KHGT, apakah yang lain tidak menggunakan? Itu kan Muhammadiyah saja. Ya, betul. Kenapa yang lain tidak? Ya, karena memang tadi ini perkembangan Pak Muslim ya tentang hisab ru'yat di Indonesia itu berubah-ubah Pak. Punten, dulu juga kan ya Persis ya memiliki sama maaf ya sama dengan Muhammadiyah Pak dulu. Maaf nih, saya ini perkembangan ya. Dulu tahun sekian Persis sama dengan Muhammadiyah dengan konsep wujudul hilal. Sekarang, nah kan supaya jelas nih ya, Omas. Sekarang Persis itu bersama-sama dengan pemerintah. Nah, yang berbeda sekarang itu adalah Pers Muhammadiyah. Muhammadiyah dulu wujudul hilal. Sepakat tentang wilayatul hukmi. Pasti dia itu ke sini. Sama ini. Puasa tahun ini sama dengan ini. Ya, tapi ada pemikiran terbaru lagi sekarang dari orang teknologi tingkat internasional nih kayaknya. Pokoknya kita harus berkiblat kepada dunia internasional. KHGT, ru'yat global. Itu Pak Muslim. Nah, itu yang membuat perbedaan Ramadan tahun ini, Pak. Jadi sekarang tuh berkembang lagi. Dulu berbeda cuman Syawal, sekarang Ramadan dengan Syawal. Luar biasa ya. Ilmu ini sekarang. Itu Pak, kita masih ada? Ya. Kita tahu kan Arab Saudi dengan Indonesia kan 4 jam perbedaannya. Ya. Di Indonesia. Oke. Logika, membaca logika kan otomatis masih Indonesia yang lebih dulu kan. Ya. Bulan kan Indonesia. Ya. Yang akan
ini kelihatan kan Indonesia. Betul. Tapi kok benar Pak dalam kenyataannya Pak Arab Saudi bisa lebih dulu berpuasa. Nah, oke, bagus. Baik. Oke, bagus. Makasih. Begini rasionya. Indonesia dengan Arab Saudi perbedaan 4 jam, ya kan? Lebih cepat mana? Indonesia kan? Nah, di Indonesia ru'yat hari ini, maaf ya, Selasa ya. Hari Selasa tanggal 17 jam 18. Di Arab Saudi masih asar. Jam 2. Jadi melihat ru'yat di Indonesia lebih awal, ya Pak, dibandingkan dengan Arab Saudi. Pada tanggal 29 Pak Muslim, nanti Sa'ban. Nah, hitungan secara astronomi, nah ini, bahwa tanggal 17 teh, nggak pakai teh sebenarnya, 17 teh, ini Pak, dalam konteks Jawa Barat yang saya hitung. -2 derajat. Saya pasti melaporkan sumu liru iyatihi pakai wa abtiru liru iyatihi sok maraneh gera puasa gitu ya. Lamun geus nilihat hilal. Wa abtiru liru iyatihi gera buka puasa. Bila telah melihat hilal. Fa'in guma jika kalian itu cuaca mendung hitam beleg-beleg hidung ya, alaikum tidak akan terlihat itu ya. Pakmilu sempurnakan iddata sabana salasina yauma. Jadi sempurnakan 30 hari. Nah, tanggal 17 teh kusabab ini belum terlihat bagi saya ya. Saya nih. Maka saya akan puasa Kamis, Pak. Tanggal 18. Karena saya melaporkan belum terlihat pada tanggal 17. Persoalan sekarang Arab Saudi, nah tadi ya yang Pak sampaikan. Berjalan hari kan? Nah, berjalan hari itu 24 jam. Pas waktu sore jam 18 di Arab Saudi, itu pasti Pak sudah muncul. Di kita nih, mungkin baru sekitar 9 sampai 10 derajat. Pada hari kedua, hilal nolol Pak di atas. Nolol. Ya, untuk Indonesia. Di Arab Saudi, pada tanggal berikutnya, pada tanggal kemarin, tanggal 17, mungkin sudah ada yang mencapai 1 atau 2 derajat atau 3 derajat. Karena hari berikutnya. Nah, jadi pasti berbeda, Pak. Ya. Karena kalau kita kembali kepada konteks hadis tadi, kalau kita berpedoman kepada hadis tadi, sumu liru iyatihi, nah ini Pak, ya saya mempedoman itu. Berpuasalah kalian kalau sudah melihat. Nah, saya kan melihat hilal ketika tanggal 17 tidak terlihat. Saya mau puasa, isu kan rek bakbik bakadar sate. Masih bisa jadi pagi kadar ulah. Masih boleh hari Rabu ya. Masih makan pakai enggak? Kamis anak puasa wajib. Nah, gitu Pak Kesa. Pak Musin. Gitu ya. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu, maaf, saya juga nggak menyalahkan kepada Bapak semua ya. Ya, karena mungkin kan pandangan sifatnya istihadi kepada kalender Hijriah itu internasional. Karena Muhammadiyah sudah memberikan keputusan tuh ya. Silakan. Ya. Tapi kita kan harus memiliki keyakinan, Pak. Ya, berdasarkan kepada konteks Indonesia. Ya kan beda, kalau orang Indonesia. Orang Arab. Kan gitu meren. Hidup di Indonesia. Jadi orang pindah ke Arab. Wayana aku udah puasa. Tamu. Hanya kira-kira, tapi bukan begitu sih, itu Bang, silakan. Pemahaman. Ya, kalau saya kan karena pemahaman. Ya. Min amali, jadi pemahaman keyakinan sendiri kita. Ya, memang itu berdasarkan hadis juga sih. Bukan pemahaman tanpa dasar, tapi pemahaman atas dasar. Karena hadis tadi kan, sumu liriyatihi. Ya, ini
Dia pakai itu Pak, masih ada. Bagus nih ya, dialog supaya paham. Ya. Nah, ini Pak. Oke. Jadi, ya semestinya kembali lagi Ramadan tahun ini adalah ada kesamaan antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam se-Indonesia. Karena, lagi perkuat, karena sekarang ada yang berpedoman kepada KHGT tadi ya. Jadi untuk kelompok ormas tertentu akan mengawali Ramadannya pada tanggal 18 gitu Pak. Ini kesimpulan ya, kesimpulan. Monggo teman-teman. Nah, kita lagi terakhir. Nah, jadi posisi hilal saat mati terbenam di tanggal 17 Februari berada di bawah ufuk, maka seluruh kawasan Indonesia belum mengikuti imkanur ru'yat yang disepakati oleh Mabim, Pak ya. Yang baru dengan ketentuan tinggi hilal, nah ini ya 3 derajat. Karena masih min. Ya, masih min Pak, masih min. Jadi pemerintah pasti nanti Menteri Agama akan mengumumkan ya tanggal 17 malam Pak. Jadi malam ke-18 pada jam 19 nanti diumumkan untuk seluruh rakyat Indonesia ya yang akan menjalankan ibadah saum jatuh pada tanggal 1 nanti atau 2 dan seterusnya ya. Tanggal 18 tanggal 19. Nanti negara akan hadir. Tapi Menteri Agama berdasarkan tadi Pak ya ingat. Berdasarkan laporan tadi. Ya. Karena kita ada sebagian ulama kan harus tetap ru'yat juga kita, nggak boleh tidak ya. Nah, itu perintah hadis tadi kan, sumu gitu ya. Nah, itu. Baik. Nah, ini Pak tentang Roma Syawal nih sekarang nih. Sedikit lagi. Iwan ramai kena kayak Zulhijjah bangke. Nah, Syawal kemungkinan besar tidak seragam. Ingat, dalam konteks kacamata Indonesia. Wilayatul hukmi. Ingat. Berdasarkan kepada imkanur ru'yat. Nah ini ya, beda nanti ini, cenderungan. Nah ini Pak, ya nanti juga sama akan melihat pada pukul 18. Jadi ru'yat itu pada jam 6 sore Pak nanti. Matahari tenggelam, hilal muncul, tidaknya terlihat di sana nanti. Nah, kita lagi. Nah. Tinggi hilal ketinggian di ini saat mati terbenam tanggal 19 itu mencapai ini Pak. Nah ini. Ya. Hitungan kami plus 2 derajat 31. Nah ini ya. Karena kriteria Mabim yang 3 derajat ini berbeda. Ya, bagi kelompok ulama atau masyarakat yang cenderung kepada wujudul hilal, itu pasti Lebaran jatuh pada tanggal 20 Maret ya. Jadi puasanya sekitar 29 hari. Ya. Gitu Pak. Nah, tapi bagi masyarakat yang kembali kepada posisi ini ada kemungkinan ya itu berbeda. Tapi nanti menunggu sidang isbat. Nah itu ya ini 3 derajat ini nanti. Tapi ada kemungkinan beda. Kalau kembali kepada ini. Mudah-mudahan saja. Nah sama. Jadi ada yang melihat pada posisi di bawah 3 derajat. Itu aja Pak. Ini masalahnya. Tapi kalau kembali kepada ini, Mabim ini Mabim, ini. Jadi kalau ada orang yang melihat pada posisi di bawah 3, wah itu pasti akan ini sidang Pak dengan berat Pak. Betul saudara? Ya Pak betul saudara. Gimana posisinya? Pokoknya hilal nangkarak kalhur. Wah itu tidak rasional nih Pak. Coret, saudara tidak sesuai dengan fakta. Masa ya nangkuban hilal, atau di Bali gitu ya. Itu ya akan pertanggungjawaban Pak, nggak boleh itu nantinya. Oh, jadi harus jelas secara keilmuan, ya. Oke. Nah gini Pak, gini. Nah gini atau gini. Nah, hilal tadi gambar. Ini putih.
Atau gini. Jadi nggak ada yang gini, nggak ada. Nangkuban. Nangkuban, mah eta teh di Bali ayam. Gitu ya. Nah ini Pak ya. Oke, nah ini kesimpulan Pak terakhir ya. Jadi kebijakan Indonesia berdasarkan PMA nomor 1 tahun 2006 tentang penyelenggaraan sidang isbat pada imkan ru'yat. Jadi saya katakan tadi, pemerintah tetap akan mengedepankan kepada imkan ru'yat ya, pada posisi 3 derajat. Ini ada PMA-nya, peraturan Menteri Agamanya. Kemudian secara otomatis MKG bahwa Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 19 Februari. Kata astronomi, Pak. Ya. Ya, kalau melihat kepada tadi karena masih di bawah ufuk, maka cek orang BMKG, ya maka ulama Indonesia termasuk pemerintah Lebaran, puasa jatuh pada tanggal 19. Karena tanggal 17-nya tidak terlihat. Nah, tidak rasional. Walaupun ada yang melihat. Gitu ya. Di Indonesia ingat. Indonesia bukan di Mekah, ya, bukan. Indonesia. Nah, kecuali ini KGT barusan ya. Secara astronomi, awal Syawal akan terjadi beda karena hilal 2 derajat 31 menurut ini masih di bawah ufuk, Pak. Kecuali kriteria Mabim. Itu kesimpulannya, Pak. Boleh kembangkan lagi, silakan di. Ya. Ini di kita ormas kan ya yang kan ada 3. Ya. NU, Muhammadiyah dan Betul. dalam hal ini Muhammadiyah itu kan jadi ini orang persepsi orang Muhammadiyah itu selalu di depan gitu kan. NU dan pemerintah bergandengan. Iya. Iya. Dalam ini sampai kapanpun karena Muhammadiyah kan hisab dan hitungan, maka 1000 tahun itu bisa dipahami kan begitu. Betul. Sampai kapanpun nggak bisa disamakan. Betul. Nah itu, ya. Dalam hal ini ya karena ini sesuai dengan pemahaman ormas masing-masing. Jadi walaupun ada di wilayah melihat sumur jati, tetap aja Muhammadiyah nggak bisa menerima. Ya. Karena udah hitungannya udah. Itu. Nah, itu tadi, Pak. Misalnya digeser gitu Oke, betul. Memang itu bangsa. Jadi memang ini kaitan dengan fikih ya, pemahaman. Jadi kalau bagi NU ya, itu ru'yat itu sifatnya ta'abudi, Pak. Jadi kita kegiatan ru'yat itu ibadah, Pak. Bagi kelompok NU. Kenapa? Tadi sumu perintah itu. Sumu li ru'yatihi wa'abtiru. Itu fil amar, Pak. Nah, makanya kan pemerintah dalam rangka itu juga menghimbau kepada seluruh kementerian untuk melakukan itu. Karena ibadah. Itu nanti kumpul, Pak, para kiai ya. Ulama, kiai, ormas, pemerintah daerah. Hadir, Pak. Ya, pengadilan. Karena sumu. Nah, kalau maaf ya, bagi kelompok hisab murni yang saya katakan, itu sifatnya bukan ta'abudi, tapi sifatnya istihadi. Jadi tidak perlu, kan sudah ada hitungannya, sudah jelas. Gitu kan ya. Itu masa itu jelas ya. Jadi semua sekarang kan kembali kepada teknologi. Nah ini tidak ada yang tidak terjawab, Pak. Ya, sekarang dimanapun bintang ngumpet tahu, Pak. Ya. Berapa ribu pun bintang tahu banyak sih bintang di dalam teknologi. Apalagi semacam bulan matahari. Ya, cuman persoalannya kan bulan itu apakah masih di bawah ufuk atau di atas ufuk, itu saja sebetulnya yang ramai. Nah, jadi makanya maaf bagi kelompok Muhammadiyah tidak berbondong-bondong datang ke ru'yat. Karena ru'yat cukup dengan ru'yatul bil ilmi. Itu Pak Muslim. Dengan ilmu. Ada perbedaan antara global dan Ya. dengan ru'yat lokal berarti. Ya. Jadi ketika perbedaan itu otomatis timur itu harus mengikuti ke sana kan? Iya, itu Mas. Bisa jadi menyalahi ya. Ya itu makanya, ya katakan tadi, kalau kita ingin pindah ke Mekah, wayang Bapak mengikuti
puasa tanggal 18. Tapi lamun cicing di Indonesia, kita singkat nomornya, puasa tanggal 18 Pak Muslim. Kenapa? Tadi, karena hilal di Indonesia belum nampak itulah. Kan sumu liruyatihi tadi teh hadisnya. Itu pangsa. Ya mungkin pemerintah akan mengumumkan lalu. Monggo namanya. Ini perkembangan nih Pak, ya luar biasa ya. Ya kami juga tidak melecehkan atau memberikan jelek ya. Memang perkembangan teknologi di kelompok Muhammad terus begitu pemaju Pak. Dulu ya wilayatul hukmi itu untuk arah timur dia bisa mengetahui Pak. Jadi kalau misalkan hilal dihitung pada posisi 0 derajat lebih 1 menit di bagian timur, maka itu sudah puasa besok Pak. Karena yang disebut dengan wujudul hilal itu posisi 0 derajat lebih 1 menit Pak, itu sudah wujud. Sudah dikatakan nontot. Cek Muhammadiyah, nentet. Nontot penentet. Nolol. Sudah nolol gitu Pak ya. Walaupun 0 derajat Pak. Yang penting plus. Cek hitungan iya. Di dia komputer. Itu masalahnya. Kita di Jawa Barat, saya pernah menghitung itu min 0 derajat Pak. Tapi di Jayapura plus 0 derajat 2 menit. Wujud itu. Karena wilayatul hukmi, maka Muhammadiyah dulu menjelang tahun 2026 itu masih wujudul hilal. Tidak kembali kepada kahagate, enggak. Dulu itu. Ya. Tapi kepada wujudul hilal. Nah, jadi pasti itu lebaran, puasa lebih awal. Nah, itu bangsa. Ini perkembangan sekarang. Monggo eta mah. Ya. Oh iya, Isa, yang ini enggak. Saya masih penasaran, jadi Muhammadiyah itu pendapat enggak dengan perhitungan contoh Prof. tadi sampaikan pada tanggal 17 Februari itu -2 ya. Itu pertama Prof. Yang kedua gini, yang kedua itu zaman Nabi ketika Nabi bersabda tadi puasalah ketika kau melihat hilal dan berbukalah gitu. Itu kan beliau perintahkan pasti tanggal 29 Sya'ban ya. Iya. Sama seperti kita ya. Sama. Artinya pada saat itu bagaimana perkembangan teknologi astronomi di kalangan Nabi dan sahabat saya bisa menentukan posisi hilal di tadi. Oke, ya kan kalau zaman Nabi mungkin teknologinya kita nggak tahu ya, tapi teknologi Nabi itu ya. Nabi itu ketika dengan hitungannya waktu dulu, ru'yat pada tanggal 29 itu bersama-sama Pak. Ya, bersama-sama untuk datang ke lapangan Pak. Karena kan kalau Arab Saudi kan beda dengan kita ya. Jadi kita langsung membentang luas padang pasir, kemudian masih bersih. Nah kemudian dilihat, mari kita sama-sama ru'yat. Wah itu terlihat, besok puasa. Nah, dengan hisab pada zamannya mungkin ya. Nah, saya mungkin nggak tahu zaman seperti apa nih hisab itu zaman dahulu. Nah, kemudian sebetulnya juga kondisi Arab Saudi Pak dengan Indonesia itu lebih cerah Indonesia sebetulnya. Kalau dilihat dari cuaca Pak ya. Arab Saudi itu karena mungkin kurang bagusnya karena banyak debu Pak ya. Asap debu. Di kita itu memang, waduh, kalau cuacanya cerah, jelas Pak terlihat. Pada posisi 5-6. Nah, makanya saya kan, jujur kalau saya dulu ya, saya tadinya pengennya orang teknologi, astronomi itu ke depan Pak ya. Buat keputusan bahwa hilal dapat terlihat dengan jelas apabila posisi 5 derajat misal. Tapi nggak bisa juga. Karena ulama punya pedoman Pak Muslim masing-masing. Sekarang KHGT kan, itu pedoman dunia internasional.
Nah dia kan, udah kita mengikuti Arab Saudi aja. Itu Pak. Itu pandangan kan maksudnya. Fikih dia yang dikeluarkan. Pemahaman. Ya kalau fikih saya, ya pokoknya saya mah akan puasa bila mana melihat ru'yat. Kan gitu saya. Udah masa gitu Pak. Karena ayat malah bihisabihi. Saya akan mengamalkan dengan hisabnya. Hisab saya memang itu melihat hilal Pak. Setelah dihitung. Memang saya memadukan antara hisab dengan ru'yat itu satu kesatuan Pak. Bagi saya. Maaf ya. Jadi saya akan ru'yat apabila sudah dihitung dengan ini Pak. Oh sekarang teh hilal 2 derajat 31. Ai cek kacamata, ini mah sudah wujud itu Pak. Cek astronomi mah sudah wujud. Nah cuman saya ingin membuktikan secara fakta di lapangan. Apakah posisi ini terlihat enggak nih hilal? Ya, nanti tanggal 17. Oh terlihat, ya udah puasa. Perintah itu Rasulullah, sumu. Nah itu Pak. Pertanyaan lagi, bagaimana Pak kalau cuaca mendung? Nah ini, ya kan? Sering Pak kadang ya kita ke Unisba, ke Pelabuhan Ratu. Pas waktunya, pernah tinggi Pak musim hilal tuh. Gelebeg hidung Pak hujan. Ya Pak, Pak Didi. Hujan Pak untuk Pelabuhan Ratu, untuk Jawa Barat. Tapi ternyata ada laporan di tempat lain Pak Muslim. Ada yang melihat di Tuban, di Gresik, Jawa Tengah, Jawa Timur. Lapor ke Pak Menteri Pak. Pak Menteri, Kediri melihat. Ya itu pedoman Pak Menteri. Karena ada yang melihat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka, nah gitu ya. Pak Menteri mengumumkan, karena ada laporan dari beberapa titik di Kediri, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan sebagainya, maka awal Ramadan jatuh pada tanggal 19 Februari. Udah pakai? Ya, 19. Nah itu, jadi ini kembali kalian ya. Jadi memang monggo ya, keputusan itu dan nanti pemerintah ya akan mengumumkan tanggal 17 jam 19 Pak di TVRI secara nasional. Itu Pak Muslim ya. Nah, tapi kita harus tahu dulu, oh kenapa pemerintah memutuskan itu? Ya, tadi, ya, itu gambaran tadi itu. Kecuali KAGATE. KAGATE udah buat kan putusan kan. Puasa jatuh pada tanggal 18. Karena memang melihat hitungan di sini, komputer, Arab Saudi udah posisi hilal tinggi Pak. Itu Pak Gisim. Ya. Lagi? Masih ada? Cukup? Oh, ada ini, lagi, maka. Tadi ini kalau referensi kan kalau di kalender masa itu ada referensi misalkan di Greenwich itu titik nolnya gitu ya. Ya. Indonesia plus 7 kan, plus 7 jam. Betul. Nah kalau yang di global ini tadi yang kalender hijriah global tunggal itu referensinya internasional. Maksudnya internasional di mana? Di titik Arab Saudi. Arab Saudi. Berarti kalau begitu tidak satu waktu dong semuanya. Tidak. Dia punya pedoman. Satu waktu kan berarti karena yang memutuskan Indonesia soal sama dengan Saudi gitu. Gitu. Dia prinsip begitu Pak. Prinsipnya. Pokoknya kalau Arab Saudi jatuh lebaran pada tanggal 18, ya 18. Itu pasti udah ada info Pak, internasional. Ya, viral. Viral. Beda waktu. Nah, itu tuh. Makanya tadi saya katakan ya, kalau kita pindah ke Mekah, Bapak Ibu, saya ya mah, bayar Bapak wajib puasa tanggal 18. Usabab saya sama orang Indonesia, kan beda waktunya tuh Pak. Jadi tidak penting ikut sidang ruqyah. Iya itu makanya, kan tadi, kan orang Muhammadiyah mah, kayak Pak Muslim, kan orang itu kan nggak ada ru'yat. Ru'yatul bil ilmi, dengan ilmu ini. Pokoknya cek komputer A, B. Karena ru'yat, hitungan. Ya, nah, itu bagi kelompok itu. Monggo. Cukup ya?